Spartan itu adalah slogan yang diamanahkan Pak Rektor kepada kita selaku PIC dan atlet. Artinya Spartan adalah berjuang sampai pada titik darah penghabisan. Artinya berjuang itu adalah kembali lagi di podcast Unipma dengan saya Rida Fahas dan masih seputar Porsenasma 5 yang saat ini sedang berlangsung di Universitas PGRI Madiun. Ini adalah event besar per 4 tahun sekali begitu Bapak ya. Artinya ini adalah event yang sangat dinantikan, ditunggu-tunggu dan ramai sekali ya, diikuti oleh PT PGRI se-Indonesia. Baik, dan hari ini kita akan berbincang dengan dosen pembina dari PT PGRI Semarang dan juga Universitas Nusantara PGRI Kediri. Begitu. Baik, langsung saja kita perkenalan dulu Bapak. Perkenalkan saya Rida Fahas dan izinkan saya untuk memperkenalkan masing-masing tamu kita hari ini. Yang pertama ada Bapak Ibnu Fathuroyana MPD. Beliau adalah dosen pembina dari Universitas PGRI Semarang. Boleh disapa Sobat Unipma Bapak? Halo Sobat Unipma. Oh gitu. Halo Sobat Unipma. Baik, terima kasih. Saya Ibnu dari Universitas PGRI Semarang. Baik, terima kasih. Kemudian ada Bapak Wahyudi MSN. Beliau adalah dosen pembina dari UNP Kediri. Boleh disapa Bapak? Halo sahabat Unipma, saya Wahyudi dari UNP Kediri. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Bagaimana Bapak kesan datang di Madiun? Mungkin kalau di Madiun udah sering ya Bapak ya, karena kita sama-sama dari Jawa, apalagi Pak Wahyudi dari Kediri, dekat ya Pak. Bagaimana kesan datang ke Madiun khususnya ke Unipma? Ya, saya rasa kedatangan ini cukup berbeda ya dengan kedatangan biasa kami. Memang Kediri dan Madiun itu dekat. Kalau kami biasanya, saya pribadi memang ada beberapa, kebetulan istri itu rumahnya Magetan, jadi selalu melewati Madiun. Tapi kedatangan kali ini itu kedatangan untuk bersilaturahmi dengan Universitas Indonesia, Universitas PGRI se-Indonesia. Itu ada rasa yang berbeda untuk menjalin silaturahmi antar PGRI se-Indonesia. Apalagi saya pribadi belum pernah ke Unipma, jadi ini pengalaman pertama masuk ke Unipma, sehingga sangat excited sekali di awal untuk bisa berangkat ke Madiun. Jadi kedatangan kemari adalah karena niatnya, pesan Pak Rektor adalah niatnya untuk silaturahmi, sehingga kami cukup excited untuk bisa menyambung persaudaraan dengan semua universitas PGRI se-Indonesia. Jadi luar biasa sekali Pak Wahyudi. Untuk vibes-nya saya kira sama ya Pak, nggak ada bedanya, nggak jauh berbeda dengan Kediri ya. Kan kemarin sebelumnya ada bintang tamu kita dari luar Jawa, itu katanya merasakan di Madiun itu bersih, udaranya segar gitu. Dan tidak panas, mereka bilang, padahal saya merasakan sangat panas. Sama aja ya di Semarang, kayak gini, Semarang aja. Sama. Kayak kita kayak lagi nggak pergian jauh-jauh gitu. Untuk ini Pak, udah ke mana aja selama di Madiun, berkunjung ke mana aja Pak? Kalau saya ke yang tempat ada Ka'bahnya itu namanya PSC. PSC ya. Nah, 7 negara itu ya. 7 negara jadi satu di Madiun. Luar biasa kan. Tempat foto favorit anak-anak itu. Artinya semua sudah diajak ke situ ya. Paling nggak ada oleh-oleh apa ini foto sudah ke sini. Begitu. Baik, mungkin dari Pak Ibnu, bagaimana kesannya datang ke untuk kami dari Semarang, pertama datang ke Madiun, yang pasti kemarin ternyata panas juga ya, sama seperti Semarang. Ya, saya kira tidak mungkin lebih panas Semarang karena pikirannya Semarang udah terlalu panas, ternyata Madiun sama juga panasnya. Ya. Tapi begitu sampai di kampus Unipma luar biasa, kami disambut dengan sangat hangat dan juga silaturahmi yang baik. Kemarin kami kontingen datang langsung disambut oleh LO. Dan LO sangat welcome sekali untuk butuh bantuan apa saja ketika di Madiun.
langsung aja hubungi, boleh 24 jam begitu, dan sangat terbantu bagi kami. Kemudian pribadi saya kemarin dengan pimpinan itu ke lab terpadu yang di sini. Pertama itu kami memang belum punya lab terpadu, kemudian ingin melihat seperti apa lab terpadu di Unipma, dan ketika kami datang langsung disambut oleh 2 dosen pada waktu itu, saya lupa namanya. Satu persatu lantai kami diajak kemudian untuk melihat fasilitasnya dan melihat apa saja yang ada di lab terpadu, dan itu sangat terima kasih kami sudah diajak per lantai begitu. Itu kami tidak janjian terlebih dahulu, kami datang aja spontan begitu, tapi alhamdulillah sangat disambut dengan baik. Dan vibe-nya sangat luar biasa di sini. Iya, kami juga mempersiapkan ini juga sangat jauh lama gitu. Dengan sekian banyak petugas begitu yang bertugas pada event ini gitu kan. Ini kan gawe istilahnya. Betul kan, sepertinya di setiap spot juga banyak panitia ya. Kami tidak kesulitan mencari panitia. Alhamdulillah. Gitu. Baik, lanjut Bapak, karena di sesi podcast ini kami mengusung topik universitas dengan jumlah peserta terbanyak dan mengikuti cabur terbanyak serta universitas yang memperoleh klasemen teratas begitu. Dari UGRIS kita masuk kategori PT PGRI dengan peserta terbanyak Bapak, dan mengikuti cabur terbanyak sejumlah caburnya 26 di sini tercatatnya, mungkin nanti bisa dikoreksi jika salah. Kemudian jumlah peserta sebanyak 196. Wow, luar biasa sekali. Artinya nih naik apa ini Bapak? Bis besar ini. Bagaimana itu Bapak persiapannya dengan segitu banyak rombongan? Memang untuk event Porsenasma, dari setiap Porsenasmanya kami memang selalu mempersiapkan yang terbaik. Apalagi ini menjadi salah satu gawe di PT PGRI ya. Betul. Dan sesuai dengan visi Universitas PGRI Semarang, yaitu unggul dan berjati diri, dan juga melalui WR3 bidang kemahasiswaan, itu sangat mengayomi dan juga mewadahi minat dan bakat mahasiswa kami, baik dalam bidang hard skill maupun soft skill. Dan hampir di setiap Porsenasma itu kami juga mengirimkan semuanya, dan terbukti di setiap Porsenasma hampir semua cabang olahraga dan tangkai seni kami ada. Betul, kami ada. Persiapannya lumayan lama, sampai dengan 6 bulan. Itu kami sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, sampai dengan akomodasi pun, dan alhamdulillah tidak ada hal-hal yang membuat kesulitan kami karena persiapannya juga lumayan lama. Kalau tanya naiknya apa, kami bawa bis sampai 4. Bis rombongan yang hanya mengantar saja. Kemudian untuk bis yang di lokasi itu ada 2 bis UGRIS yang ready, dan ada dari awal sampai akhir. Iya, ada sampai 4 mobil yang siap untuk muter ke sana kemari di Kota Madiun. Begitu. Wow, luar biasa kan ya. Totalitas Bapak ya. Totalitas. Segini banyak peserta Pak. Itu Ibu Rektor sangat memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Luar biasa sekali. UGRIS ini kemarin lihat dari mana? Ada loh yang udah sampai bis ratusan. Masya Allah, itu berapa? Pasti banyak hal yang di selain pasti materinya juga butuh sekian banyak begitu Bapak ya. Persiapannya. Baik, bagaimana dengan UNP Bapak? Persiapannya seperti apa? Karena luar biasa sekali ini masuk pada kategori PT PGRI dengan klasemen teratas nomor 1 Bapak. Ya, dari UNP itu sebenarnya kami dididik sama Pak Rektor utamanya. Jadi baik dosen maupun mahasiswa dalam event Porsenasma itu ada satu kata kunci yang ditanamkan dalam pikiran dan perilaku kita sebagai atlet dan PIC di cabur dan tangga, itu adalah Spartan. Itu adalah slogan yang diamanahkan Pak Rektor kepada kita selaku PIC dan atlet. Artinya Spartan adalah berjuang sampai pada titik darah. Berjuang itu adalah proses di dalam persiapan menuju Porsenasma, itu adalah upaya untuk menciptakan ruang-ruang kemenangan di masa depan.
Sehingga Porsenasma ini betul-betul menjadi ajang untuk pembuktian eksistensi diri, ditangkai seni, kemudian tentang perkembangan kognitif di PKM, terus kemudian mengasah tentang kemampuan olahraga di cabur gitu. Maka kayak misalnya di tari kemarin misalnya, di tari kita dapat medali karena kita punya UKM, sehingga UKM itu juga tertantang, kalian tidak hanya menjadi jago kandang tapi harus ada prestasi yang di luar kampus. Sehingga kata kunci dari Pak Rektor dengan slogan Spartan itu masuk ke ruang yang paling dalam di dalam diri kita. Sanubari. Jadi sangat itu masuk ke dalam ruang pikiran, kemudian mood boosternya para atlet, sehingga kata itu mampu membangkitkan kita. Emas bukan sesuatu hal yang wajib diraih dengan segala cara, tapi peristiwa untuk menuju mendapat emas itu harus kita lakukan dengan ikhtiar dan doa yang kuat. Berarti kalau ini masuk kategori klasemen teratas, artinya banyak juara Bapak. Artinya persiapannya dari jauh-jauh hari dilatih terus seperti itu? Jadi ada beberapa, hampir sama sebenarnya setara peristiwa sama UGRIS. Kita membentuk atau membangun atlet dan peserta ditangkai itu tidak bisa seperti Roro Jonggrang membangun 1000 candi dalam satu malam begitu ya. Artinya ada banyak proses yang dilalui. Di cabur misalnya, kalau misalnya di futsal atau di voli, dia harus sparring, harus uji tanding dulu dengan daerah lain untuk mengukur kekuatannya. Setelah itu dievaluasi. Di tarik juga demikian, di stand up juga demikian, di PKM juga demikian. Ada PIC masing-masing yang bertanggung jawab untuk menggodok itu. Kemudian setelah itu ada tanding dan lain sebagainya, kemudian dievaluasi dan masing-masing koordinator kita itu ada ketua kontingen, ada koordinator seni dan tangga ilmiah, dan juga ada koordinator cabur. Sehingga koordinator cabur itu yang melakukan pemetaan mana yang kita berpotensi mendapat emas, mana yang berpotensi mendapat medali perak dan lain sebagainya. Sebenarnya kalkulasi itu sudah kami perhitungkan di awal sebelum keberangkatan. Apakah kita mentargetkan juara umum? Di awal sekali sebenarnya tidak mentargetkan itu, tetapi ada pertanggungjawaban kalau kita bertanding sebagai atlet, mood boosternya bagus, kemudian kita akan tumbuh, wah ini harus emas, kayak gitu-gitu. Nah, itu kadang-kadang bisa terjadi saat pertandingan. Dan alhamdulillahnya perolehan cukup banyak gitu. Perolehan hari ini alhamdulillah masih cukup banyak, dan itu tidak mungkin terjadi kalau panitia penyelenggara itu tidak melaksanakan dengan baik. Artinya perolehan itu diperoleh dengan adanya proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh Unipma itu bagus gitu. Artinya bagus itu semua tertata, tempat-tempat bagus, venue bagus itu ya memang standar untuk kita lakukan kegiatan itu. Untuk apakah mendatangkan pelatih Bapak di masing-masing cabur yang diikuti sehingga kok bisa sampai memenangkan nih? Apakah dari dosennya sendiri atau mendatangkan pelatih? Ya kita ada dua cara ya. Satu, PIC itu juga sekaligus pelatih. Terus kemudian di masing-masing PIC itu juga biasanya teman-teman itu ada kolega yang dari eksternal yang kita datangkan. Tetapi secara material kepelatihan itu sepenuhnya adalah PIC itu masing-masing. Sehingga kita memetakan PIC itu yang berbasis kompetensinya. Sehingga kalau misalnya atlet baca puisi gitu misalnya, kita bentuk itu di dalam. Kemudian kita, kalau puisi nggak mungkin kita uji tandingkan seperti futsal. Kita minta dia perform, kemudian orang luar yang paham puisi kita minta dia untuk menilai. Sehingga kekurangannya bisa kita dapat dan bisa kita evaluasi ke depan. Begitu juga yang cabur juga demikian. Apa yang kurang dalam pencak silat misalnya secara ketubuhan, kalau misalnya pencak silatnya seni, secara ketubuhan seperti apa, kita datangkan dari luar. Kemudian dievaluasi dan itu menjadi bahan yang harus diperbarui terus. Baik, itu bisa menjadi tips bagi kami Bapak ya, bagi PT-PT PGRI kami lainnya untuk melakukan
tips tadi yang disampaikan oleh Pak Wahyudi. Luar biasa sekali Bapak. Kemudian rencana atau strategi dari masing-masing PT untuk meningkatkan kualitas peserta yang mengikuti Porsenasma 5. Mungkin dari Bapak Ibnu. Ya, tentunya kami untuk rencana dan strategi di setiap Porsenasma tentunya memiliki strategi tersendiri. Seperti yang sudah tadi saya katakan sebelumnya, kami dari 6 bulan sebelumnya itu sudah mendapatkan SK dari Ibu Rektor, SK-nya berupa PIC sama seperti dari UNP, dan itu menjadi tanggung jawab setiap PIC terhadap cabur ataupun tangkai seni yang di bawahnya. Dan kami kembalikan kepada PIC untuk bagaimana memberikan strategi tersendiri sehingga ditargetkan tentunya mendapatkan skor yang maksimal. Namun dari Ibu Rektor tetap bahwasanya yang penting mahasiswa yang memiliki minat dan bakat terfasilitasi terlebih dahulu. Masalah hasil kita hitung belakangan. Yang penting prosesnya dulu kita jalani begitu. Apakah juga mendatangkan pelatih seperti itu Bapak dari luar? Ya, sama persis seperti UNP ya. Memang basicnya PIC itu tidak asal ya Pak ya. Harus sesuai dengan bidangnya. Seperti saya di bidang tenis meja, PIC di bidang tenis meja. Saya memang disuruh untuk melatih juga, tapi saya juga mencari pelatih dari luar agar maksimal tentunya hasilnya. Tidak bisa ya kalau tangani sendiri Bapak ya. Iya, betul. Ya agar banyak masukan, banyak latihan juga dari tidak hanya dari saya, tapi juga ada tambahan dari pelatih luar. Dan ini selain terkait latihan fisik atau latihan apa ya yang berwujud gitu, maksudnya yang konkret yang dilakukan, apakah ada motivasi apa yang diberikan ke mahasiswa nih ya peserta agar mereka kadang kan ada yang kemarin cerita biasanya tantangan dari pas ketika tanding bertemu dengan lawannya ternyata misalkan badannya besar terus apa mungkin jadi down, itu apa bagaimana untuk mesin itu? Tentunya pasti ada itu. Ya, pasti tentunya ada. Apalagi mungkin yang di setiap cabur juga akan mengalami seperti ini kan, kita tidak tahu bagaimana lawan kita tentunya pada saat pertandingan, dan pada saat latihan tentu bukan hanya latihan fisik, latihan mental, emosional, dan psikologi itu juga menjadi hal yang penting. Kalau di saya di PIC di tenis meja, 1 minggu kami latihan 3 kali. Setiap 1 bulan kami ada kumpul bersama, baik pelatih, kemudian atlet dan juga saya untuk merancang strategi, meningkatkan motivasi emosional dari para atlet agar tetap mentalnya terbentuk. Ya, karena apalagi di tenis meja juga dari tahun ke tahun kita tidak mendapatkan medali emas. Kemudian alhamdulillah ini kami jadi juara umum untuk tenis meja. Wow, luar biasa. Ini alhamdulillah sekali, dan bentuk latihannya juga ya tadi sudah saya katakan tidak hanya di fisik tapi juga untuk mental atlet sangat penting. Dan mungkin ini juga terjadi di cabur lain ataupun di tangkai seni begitu. Ada bulanan, ada pertemuan ya. Oh pasti, itu pasti. Iya. Oke. Baik, bagaimana dengan dari UNP Bapak terkait rencana dan strategi? Sebenarnya begini ya, untuk proses pelatihan itu menjadi tanggung jawab PIC. Cuman dari universitas itu memikirkan begini. Selain tadi yang sudah disampaikan oleh dari UKRIS tadi, ada pelatihan fisik, ada pelatihan mental. Di UNP itu juga diperhatikan soal gizi untuk beberapa yang khusus. Saya ambil contoh misalnya di tari, di vokal, mereka tidak boleh makan makanan tertentu yang mana itu berdampak terhadap ketubuhan mereka, entah suara atau gerak. Ya. Bulan itu. Kalau kami tidak seintensif yang dari UKRIS mungkin untuk yang tari dan lain sebagainya. Tapi menjaga kontinuitas bentuk fisik itu juga ada gizi yang harus diperhatikan. Dalam tari misalnya, kalau hari ini mereka makan satu menu ini, besok harus berubah. Karena apa? Karena proses nutrisi yang dimakan di dalam tubuh itu berpengaruh terhadap respon tubuh dia dalam bergerak. Kalau di dalam tari seperti itu. Nah itu otomatis itu juga berpengaruh di dalam cabang olahraga kami.
Nah di cabang olahraga atletik misalnya ada beberapa makanan-makanan yang tidak boleh dimakan oleh atlet. Dia makan sambal, makan apa tidak boleh, harus dikurangi. Gitu. Nah hal-hal itu menjadi tanggung jawab PIC ya untuk memperhatikan hal semacam itu, sehingga teman-teman itu jenis makanannya berbeda-beda. Ini atletik nggak boleh makan ini nggak boleh makan ini. Ya karena sama di tangkai itu juga demikian, hal-hal itu harus betul-betul diperhatikan karena apa yang mereka konsumsi itu mempengaruhi gerakan mereka, mempengaruhi pikiran mereka, mempengaruhi cara mengucap mereka. Selain itu juga yang tidak lebih penting lagi atau yang lebih penting lagi itu adalah mentality mereka. Bagaimana kemenangan itu sebuah hal yang biasa, kekalahan itu juga hal yang biasa. Kan kita berlatih setiap hari pun itu tidak menjamin kita menang, gitu kan? Atau apalagi tidak berlatih. Maka kalau tidak mau bertanding ya berlatih saja seterusnya, nggak pernah bertanding kan gitu. Orang-orang yang mau bertanding adalah orang-orang yang luas bagi saya ya, secara wawasan, secara pemikiran, sehingga siap menerima kekalahan dan siap menerima kemenangan gitu. Jadi itu yang dipesankan terhadap kami oleh universitas. Ya lagi-lagi tentang logo simbol Spartan tadi yang disampaikan Pak Rektor itu betul-betul mendarah daging dalam diri kita. Ya mungkin itu terinspirasi dari film 300 itu. Oke. Luar biasa sekali. Tapi paling penting loh Pak itu untuk menanamkan mental ya, sportivitas, kemudian tidak ambisius untuk ini begitu ya. Baik, kemudian Bapak seberapa penting event Porsenasma 5 ini Bapak? Menurut Bapak Ibnu dan Bapak Wahyudi, seberapa penting sih event Porsenasma ini? Porsenasma ini menjadi event yang sangat penting bagi kami dan juga para PT PGRI di Indonesia, karena ini menjadi salah satu ajang kami juga untuk bersilaturahmi, bertemu dengan rekan-rekan PGRI se-Indonesia, dan juga kami mungkin kalau tidak ada Porsenasma saya juga belum sampai Unipma ini, betul. Ini menjadi salah satu silaturahmi ya Pak ya. Saya juga kemarin di tenis meja bertemu dengan teman-teman dosen di tenis meja PIC dari kampus-kampus lain yang di Porsenasma sebelumnya juga sudah bertemu. Kami bisa bertemu lagi di Porsenasma ini. Selain itu juga ada asosiasi olahraga PGRI, kami ketemu juga di event Porsenasma. Jadi penting sekali untuk Porsenasma ini menjadi ajang kami untuk bersilaturahmi begitu. Ya semoga event ini terus jalan begitu. Amin. Ya. Bagaimana Bapak Yudi? Ya Porsenasma itu adalah tempat kita untuk bersilaturahmi ya. Kita bisa berkenalan dengan PT satu sama lain. Tapi sisi lain dari ini kita juga bisa mengukur kebetulan saya juga pembina dari tari dan karawitan gitu, sehingga kita bisa mengukur ternyata perkembangan seni di tahun ini sudah levelnya begini. Itu juga Porsenasma juga selain silaturahmi juga ajang untuk kita mengetahui progres perkembangan keilmuan tertentu. Ya, sehingga ternyata permainan futsal sekarang sudah mengatur strateginya sudah pada level ini di tahun, karena ini multi event 4 tahunan, sehingga di 4 tahun ke depan pasti akan ada kebaruan-kebaruan dalam dunia seni, dalam dunia karya ilmiah, dan dalam dunia olahraga. Nah kebaruan itu kalau tidak ada Porsenasma kita tidak bisa mengukur sebaru apa universitas kita berkembang dalam 3 aspek itu. Nah terus yang ketiga, dulu waktu di UNP jadi tuan rumah juga sama, itu cukup berbeda dengan sekarang. Artinya berbeda itu dalam hal perkembangan dunia seni maupun dunia di cabur dan karya ilmiah. Saya lihat di PKM yang ini sudah mulai meskipun bentuknya adalah proposal PKM tapi ada prototipe produk semacam itu. Yang dulu tidak ada sekarang menjadi ada. Artinya selalu ada kebaruan-kebaruan itu, sehingga mahasiswa juga mulai terbuka wawasannya, mulai terbuka cara pemikirannya, sehingga ajang ini ajang yang betul-betul bagus untuk perkembangan dan ekspresi diri dari mahasiswa itu sendiri. Betul Bapak. Artinya menyalurkan bakat
dari mahasiswa gitu ya. Betul. Kemudian mereka juga senang sekali kemarin ketika ada podcast mahasiswa bisa berkenalan dengan mahasiswa lain bahkan yang dari luar Jawa begitu. Kemudian Bapak sebelum ditutup mungkin ada pesan atau motivasi dari Bapak Ibnu dan juga Bapak Wahyudi untuk peserta Porsenasma 5 saat ini. Mungkin Pak. Untuk peserta? Iya, untuk peserta. Iya. Porsenasma menjadi salah satu ajang untuk mahasiswa PT PGRI se-Indonesia yang memang eventnya dilaksanakan 4 tahun sekali, dan persiapan dari masing-masing PT tentunya sangat disiapkan dengan baik begitu. Dan untuk mahasiswa khususnya minat dan bakat setiap mahasiswa pasti ada, tinggal bagaimana cara mengasahnya, dan salah satu event yang bisa menjadi ajang untuk visualisasi diri atau aktualisasi diri adalah Porsenasma PT PGRI ini. Nah, luar biasa sekali Bapak dari Bapak Wahyudi, pesan untuk peserta dan juga mahasiswa yang mungkin belum sempat mengikuti event ini. Monggo. Oke, Porsenasma itu memang menjadi ruang yang sangat menggembirakan ya untuk kita bisa berkompetisi. Menang dan kalah itu kan persoalan biasa. Dalam hidup pun kita harus ada dua pilihan, mau menang atau mau kalah, sehingga orang yang tidak menentukan pilihan itu yang akan tertati-tati sendiri. Bagi teman-teman yang mungkin belum pernah merasakan Porsenasma, kalau sekarang masih tingkat 1, 4 tahun sekali masih bisa berpotensi untuk bisa ikut, mending ikut saja. Jadi menguji mentalitas, menguji kemampuan mengendalikan diri. Salah satu ruangnya adalah Porsenasma, sehingga Porsenasma itu menjadi ruang yang betul-betul bagus untuk mengekspresikan diri dari mahasiswa itu. Dan yang paling penting, kalau misalnya belum menang atau belum meraih medali di Porsenasma, itu sesuatu yang biasa. Itu tidak perlu sampai down, sampai tidak mau kuliah lagi. Nah, itu yang enggak baik. Tapi itu memang hal yang biasa. Menang kalah dalam proses berkehidupan itu biasa ya. Dan yang terakhir, kenapa kami bisa meraih medali emas terbanyak itu juga karena kami berupaya untuk membuktikan kalau kami tidak jadi tuan rumah pun, asal penyelenggaraannya kalau kami tidak jadi tuan rumah pun, itu juga sebenarnya kami bisa menjadi juara umum. Jadi saat kami juara umum di UNB kemarin, mungkin ada yang mengira bahwa karena kami tuan rumah. Nah, sekarang kami buktikan, kami buktikan kalau kami tidak jadi tuan rumah di Kediri, sekarang tuan rumah di Madiun, kami juga bisa. Luar biasa sekali. Tadi ya teman-teman mahasiswa yang mungkin belum sempat mengikuti event Porsenasma bisa mempersiapkan sejak sekarang Bapak ya. Artinya cabur apa yang mungkin Sobat Unipma minati bisa dipersiapkan dari sekarang. Betul. Baik, terima kasih. Itulah tadi Sobat Unipma bincang kita dengan dosen pembina. Saksikan event Porsenasma secara live di akun official YouTube Unipma, dan berita terkait Porsenasma 5 ada di akun media sosial Unipma. Terima kasih Bapak Ibnu dan Bapak Wahyudi. Sukses selalu Bapak. Semoga untuk event berikutnya bisa lebih baik lagi dari sekarang Bapak. Pasti. Ya, amin. Sampai bertemu di lain waktu Bapak. Terima kasih Sobat Unipma. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unipma Smart and Competitive.